Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, teks yang akan kalian pelajari kali ini adalah teks yang berkaitan dengan teks kritik dan esai. Nah, ada beberapa hal yang akan saya bicarakan di sini. Yang pertama yang harus kamu ketahui adalah capaian yang harus kamu dapat atau kompetensi dasar dan indikator, kemudian pengertian dan struktur teks. Yang ketiga adalah kaidah kebahasaan teks kritik dan esai, dan yang keempat adalah perbedaan kritik dan esai. Saya mulai dengan apa sebenarnya capaian harus kalian kuasai. Nah, kompetensi dasar pelajaran ini adalah membandingkan kritik sastra dan esai dari aspek pengetahuan dan pandangan penulis. Nah, indikator bahwa kalian menguasai ini adalah kalian dapat menjelaskan struktur teks kritik, menjelaskan kaidah kebahasaan teks kritik, dan menjelaskan perbedaan teks kritik dan esai. Nah, sebenarnya apa yang disebut dengan kritik dan esai itu, dan bagaimana pula struktur teksnya? Nah, kritik adalah sebuah tulisan yang di dalamnya dimuat analisis, penafsiran, serta penilaian sebuah karya. Nah, yang disebut dengan karya ini adalah buku, atau karya seni, atau karya sastra. Sedangkan esai adalah sebuah karangan atau tulisan yang membahas secara sepintas sebuah persoalan atau sebuah fenomena dari sudut pandang pribadi si penulis, sehingga dapat dikatakan bahwa di dalam esai ini sangat subjektif sifatnya dibandingkan dengan kritik. Akan tapi walaupun subjektif, si penulis harus bisa berargumentatif agar apa yang disampaikan itu masuk akal. Nah, bagaimana dengan struktur teks kritik dan esai? Mari kita bahas ya. Yang pertama adalah struktur teks kritik. Ada 3 unsur yang membangun struktur teks kritik. Yang pertama adalah gambaran umum, yang kedua adalah keunggulan dan kelemahan, yang ketiga adalah simpulan. Yang dimaksud dengan gambaran umum di sini adalah bagian yang di dalamnya mencantumkan atau dicantumkan identitas karya seperti judul, nama pengarang, penerbit, tahun terbit, dan ringkasan karya. Sedangkan di dalam unsur keunggulan dan kelemahan, penulis harus mampu mengungkap semua kekuatan dan kelemahan, baik ditinjau dari unsur intrinsik maupun ekstrinsiknya. Nah, untuk mampu melihat kekuatan dan kelemahan ini, penulis wajib menggunakan teori yang memadai. Nah, apa saja yang harus diungkap di dalam keunggulan dan kelemahan itu? Nah, semua hal itu harus yang ada di dalam sebuah karya itu harus diungkap keunggulan dan kelemahannya. Seperti kalau dalam karya sastra, pemanfaatan diksi dan eksperimen penulis dalam penyusunan kalimat, penganalisisan unsur intrinsiknya seperti penyusunan peristiwa yang membentuk alur cerita, pemilihan sudut pandang, penggambaran watak tokoh cerita, dan penggunaan gaya bahasa sebagai sarana ekspresi si penulis. Nah, pada bagian simpulan di sini penulis kritik menuliskan atau memberikan penilaian tentang bermutu tidaknya sebuah karya. Nah, pada bagian berikut ini ya akan diberi contoh bagaimana seorang kritikus Maman Mahayana menyampaikan keunggulan dan kelemahan pada karya kritik yang dibuatnya dengan judul Capaian Eksperimen Novel Lelaki Harimau. Nah, pada gambaran umum karya ini ya si penulis menyampaikan nama pengarangnya, judulnya Lelaki Harimau, dimuat di media Gramedia, tahun terbitnya 2004, dan jumlah
novel itu jumlah halaman dalam novel itu adalah 192 halaman. Nah, berikut ini juga pernyataan-pernyataan Pak Maman ya, yang menunjukkan keunggulan dan kelemahan karya. Kalian bisa baca di sini. Ya, ini ada keunggulan 1, keunggulan 2, dan semuanya itu ada pada paragraf yang kedua. Mungkin ada yang bertanya, apakah paragrafnya hanya 2? Tidak, ya, banyak paragraf. Nah, pada paragraf kedua ini ada terdapat 3 keunggulan di dalamnya. Nah, ketiga keunggulan ini akan dipaparkan pada paragraf-paragraf berikutnya. Nah, pada paragraf 4 misalnya, Pak Maman menyampaikan kelemahan karya. Nah, tadi dikatakan bahwa di dalam simpulan itu disampaikan penilaian tentang bermutu tidaknya sebuah karya. Nah, di sini Pak Maman sudah menyampaikan ya bahwa ternyata novel yang berjudul Lelaki dan Harimau itu tergolong karya yang bermutu. Dia katakan bahwa dalam beberapa hal, Lelaki Harimau harus diakui berhasil memperlihatkan sejumlah capaian. Nah, ini menunjukkan bahwa karya itu bagus. Nah, bagaimana pula dengan struktur esai? Nah, perlu kamu ketahui bahwa esai ini sebenarnya termasuk pada jenis teks eksposisi, sehingga strukturnya itu sama dengan struktur teks eksposisi, terdiri atas tesis, argumentasi, dan penegasan ulang. Nah, di awal sudah disampaikan bahwa esai ini adalah tulisan yang mengungkapkan fenomena berdasarkan sudut pandang penulisnya. Nah, ketika Pak Gunawan Muhammad ini melihat film Batman, ya, dia tertarik pada satu hal yang mungkin orang lain tidak sempat mengamatinya. Apakah yang diamati oleh Gunawan Muhammad? Apakah yang menjadi daya tarik Pak Gunawan Muhammad terhadap film Batman? Ternyata beliau tertarik pada topeng yang dipakai oleh tokoh di dalam film itu, sehingga dia menyampaikan tesis bahwa Batman tak pernah satu, maka ia tak berhenti. Apa maksudnya Batman tak pernah satu? Dikatakan di sini bahwa di dalam tiap film ya, sebenarnya sosok yang sama yang diperankan oleh tokoh yang sama itu tidak menampilkan tokoh yang sama, tidak menampilkan sosok yang sama, walaupun katanya ketiga-tiganya diperankan oleh orang yang sama. Nah, tentu saja orang tidak akan percaya dengan tesis yang dibuat oleh Pak Gunawan Muhammad itu. Oleh karena itu beliau menyampaikan argumentasi untuk meyakinkan orang bahwa pendapatnya itu benar. Nah, di sini saya sudah menyampaikan kutipan ringkas tentang pernyataan Pak Gunawan tentang topeng yang tentang film Batman ya, topengnya yang menyatakan tidak satu itu. Nah, di situ beliau mengatakan bahwa topeng itu tidak hanya bercerita tentang kepahlawanan, tapi juga bercerita tentang asal mula tokoh. Kemudian yang kedua, topeng itu tidak saja menggambarkan tokoh itu sebagai pahlawan, tapi watak yang ditampilkannya bisa berbeda-beda. Kadang tokoh itu digambarkan sebagai pahlawan, penuntut balas, watak yang suram dan menakutkan, watak yang lunak, dan sebagainya. Nah, pada bagian penegasan ulang, ya, disampaikan bahwa si penulis esai ini menyampaikan simpulan yang menyatakan bahwa pernyataan penulis merupakan hasil tafsiran terhadap topeng yang dipakai tokoh. Nah, ini adalah kutipan yang ada di dalam esai yang ditulis oleh Pak Gunawan Muhammad.
Nah, sekarang saya akan membicarakan kaidah kebahasaan teks yang dipakai dalam teks kritik dan esai. Di dalam teks dan kritik dan esai ini banyak digunakan kalimat majemuk bertingkat, baik kalimat majemuk yang menyatakan hubungan kausal, penjelas, dan pertentangan. Nah, ini semuanya sudah pernah kalian pelajari pada teks-teks sebelumnya. Kemudian di dalamnya, karena berusaha untuk memberi penilaian atau memberikan argumen, otomatis si penulis esai dan kritik ini menggunakan pernyataan-pernyataan yang bersifat persuasif atau pernyataan-pernyataan yang sifatnya meyakinkan si pembaca. Kemudian di dalamnya juga digunakan pernyataan berupa penilaian atau komentar, dan digunakan kata rujukan seperti kata ini, itu, kita, digunakan verba mental, dan ya yang sangat penting di situ adalah si penulis harus menyuarakan gagasannya dengan menggunakan gaya bahasa yang sesuai dengan gaya si penulis. Nah, tentang gaya bahasa ini juga pernah kalian pelajari pada pelajaran-pelajaran sebelumnya. Nah, lalu apa perbedaan antara kritik dan esai? Ya, di dalam kritik ya, atau kritik yang objek yang dikaji dalam kritik adalah karya seperti sastra, musik, buku, dan film. Sedangkan objek yang dikaji di dalam esai berupa karya juga bisa, tapi juga bisa berupa fenomena atau sebuah peristiwa. Teks kritik diawali dengan penjelasan tentang deskripsi karya seperti judul, pengarang, penerbit, dan sinopsis karya, sedangkan esai dimulai dengan pendapat umum si penulis tentang fenomena atau karya yang dikajinya. Perbedaan lain antara teks kritik dan esai adalah teks kritik itu bersifat objektif. Ya, karena itu di dalamnya dilengkapi dengan data dan alasan yang logis dan disertai dengan dasar teori yang jelas. Sedangkan teks esai bersifat subjektif. Jika ada data, data itu digunakan untuk membuktikan tesis yang diungkap. Kemudian yang berikutnya adalah di dalam kritik, pembahasan terhadap karya sastra dilakukan secara menyeluruh dan utuh. Sedangkan di dalam esai, fenomena yang dibahas di dalam esai hanya sesuatu yang dianggap menarik oleh si penulis. Nah, itulah anak-anak perbedaan antara kritik dan esai. Di anak-anak di dalam Google Classroom, Ibu sudah mengirimkan 2 teks yang berjudul Ger karya Gunawan Muhammad dan Menimbang Ayat-Ayat Cinta karya Aninda Lestia Anjani. Nah, tugas kalian adalah mencoba menganalisis apakah kedua karya itu termasuk ke dalam teks esai dan teks kritik. Lalu kalian mengajinya dari hal-hal yang ada di dalam tulisan ini. Nah, demikian anak-anak apa yang saya sampaikan. Sampai di sini dulu pertemuan kita. Semoga materi ini dapat kalian pahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.